Rifa. Yes. Ingetin pakai nentek. Udah. Udah. Baik, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Gimana kabarnya? Masih pada semangat kan ya? Ya, kalau sebelumnya kita biasa sekolahnya di Sabtu pagi, hari ini kita ngelaksanainnya di Jumat sore ya. Semoga nggak ngeganggu waktu ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Langsung saja saya membacakan rundown kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pretest, ketiga pengisian materi, kelima FGD yang nanti diisi dengan pembuatan pelaporan keuangan, dan yang keenam nanti ada post test, dan ketujuh nanti ada sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi, dan yang selanjutnya penutup. Untuk ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, sebelumnya udah dikasih kertas pretest ya dari itu. Ya, mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit, cukup nggak untuk ngerjain pretestnya? Ya, cukup ya. Kita mulai dari sekarang yang ngerjain pretestnya dulu. Oke. Pretestnya dimulai dari sekarang ya. Belum. Ini kita kehadiran materi yang terhormat bersama dengan pelaku kepala pelaku antara Bapak Ibu selaku ini dengan aku nggak tahu yang satunya aku serta pendampingnya, serta yang mendampingi aku membawakan materi keuangan. Oke. Aku mau ice breaking. Ice breakingnya sebelum ini bisa nggak? Sebelum ke materi. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Itu sebelum kita memulai acara inti kayak gitu. Kita
Tapi kan nggak usah ikut sama ayah aja. Minum aja ya, minum aja ya. Nah, ini iya. Bisa? Sana. Yun, 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 pulpen ada nggak? Pulpen. Udah, menit lagi kan? Terus. Aku mau bikin main games dulu sebelum ke materi, nanti temannya ngejelasin ke aku dulu sebelum ke materi gimana nih. Lagu di sini senang belum nih? Itu awalnya gimana ya, aku lupa. Sini lupa lagunya, tapi ini biar nggak terlalu kaku. Oke. Baik kakak, baik kakak dan teman-teman sekalian, waktu pretestnya udah habis ya. Mungkin untuk kakak-kakak yang sedang bertugas bisa dibantu diambil dulu pretestnya. Teman-teman sekalian dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Amalia S, selaku moderator hari ini. Dan syukur alhamdulillah sekali hari ini kita kedatangan pemateri yang sungguh hebat dan sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Adia Satria selaku Kepala Pimpinan BPD DIY Syariah Cabang Kusuma Negara dan pendampingnya. Untuk itu tepuk tangan dulu. Mungkin untuk supaya refreshing sebelum kita belajar pengisian materi, kita main games dulu. Mau nggak ya? Oke, kita mulai games ya. Jadi games ini ada pulpen, nanti itu pulpennya itu cara mainnya kita estafet, diberikan ke teman sebelah. Nanti yang paling terakhir nanti bakal dapat hukuman, harus ngejelasin apa itu KWU di depan. Iya, maksudnya apa kepanjangan dari kewirausahaan, karena materi kita hari ini yaitu tentang kewirausahaan. Oke, kita mulai dari ibu dulu ya. Nanti kita mainnya itu diberikan ke teman sebangku. Nanti kalau sampai ke belakang nanti diberikan lagi ke depan. Nah, ya.
Nanti sambil untuk mengisi permainnya itu kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Masih pada ingat kan ya lagu itu? Untuk nostalgia bagi ibu-ibu sekalian. Masih pada ingat? Oke, mari kita mulai aja ya. Dari ibunya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke. Baik, mungkin untuk Ibu Siti bisa maju ke depan. Mungkin untuk Ibu Siti sendiri bisa ngejelasin sepengetahuan Ibu aja, apa sih kewirausahaan itu? Singkat-singkat juga nggak apa-apa Ibu. Mungkin teman-teman. Ya apa? Gak apa-apa Ibu. Tentang usaha. Tentang usaha. Tentang kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu tentang apa gitu. Usaha kecil-kecilan. Baik. Jadi kewirausahaan itu usaha kecil-kecilan ya Ibu. Ya. Baik. Mungkin untuk membenarkan jawaban Ibu Siti, kita langsung ke sesi pemateri aja ya, biar langsung dijelasin apa itu kewirausahaan sama dari Pak Adia Satria sendiri. Untuk Pak Adia, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum Lupa lagi lagunya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore-sore waktunya ngantuk-ngantuk semua ya Bu ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ininya bisa dipakai. Oh, yang ini aja nggak apa-apa. Untuk rekamannya Bapak. Oh. Iya, bisa dipakai. Terima kasih Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa lagunya apa ya? Terima kasih kepada Di sini yang senang, telah di sana hadir senang. di sini dalam acara Sekolah Perempuan Kristuka Gerak Bersama Berdampak Nyata. Mungkin kalau di sini ibu-ibu lebih ahli Jelek banget daripada saya ya terkait dengan kewirausahaan. Tapi Kan. mungkin apa yang akan saya jelaskan ini Iya, juga aku bisa lupa. menjadi ilmu ibu nantinya di sini. Yang pertama, perkenalkan kami Lupa dari liriknya. BPDDIY, kami dari Unit Usaha Syariah. Kantor kami ada di Kusuma Negara, sebelah SGM. Ada yang pernah ke sana, Ibu? Belum ya? Nanti mampir ke sana. Ini nama saya Adia, saya pemimpin cabang di BPD Syariah Kusuma Negara, dan ini rekan saya Mas Rizky, beliau analis mikro ada di Kusuma Negara. Sekilas Mas Rizky, next. BPDDIY ini berdiri pada 19 Februari 2007. Ini di BPDDIY Syariahnya. Dulu diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Kantor cabang utama kami ada di Jalan Magelang. Itu mungkin sebelahnya JCM, selatan JCM ya. Kami ada 8 kantor layanan cabang, ada di UII, Godean, Krapyak, Wonosari, terus Kusuma Negara, dan ada 3 kantor fungsional yang ada di kantor kas Balai Kota, di UMY, dan ada di AMC. Dan kita karena jadi satu dengan BPDDIY, kami memiliki layanan office channeling, yaitu di seluruh kantor cabang BPDDIY itu bisa melayani pelayanan syariah. Jadi kalau ibu mau membuka tabungan syariah itu bisa dilayani di mana saja. Di sini juga bisa, di Kota Kediri juga bisa untuk melayani syariah. Seperti itu. Sebenarnya
Apa itu wirausaha? Ada yang tahu tadi Ibu? Wirausaha? Ini ada jawabannya di sini. Bisa dibaca Ibu. Bilang yang gagah dan berani dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Ye. Jadi wirausaha ini kata kuncinya adalah berani. Berani dalam apa? Berani dalam menanggung resiko, berani dalam inovasi, berani dalam memimpin, berani dalam mengambil keputusan, dan berani menghubungkan antara usaha satu dengan usaha yang lainnya. Next. Gimana caranya bisa wirausaha ini bisa sukses atau menjadi UMKM yang sukses, Ibu-ibu? Di sini yang pertama, jangan malu atau jangan takut untuk mengambil resiko. Namun resiko itu harus terukur. Contohnya ketika kita akan melakukan penjualan banyak, kita harus sudah tahu yang nanti akan beli itu siapa saja dan berapa persentase kemungkinan itu produk kita itu bisa terjual. Seperti itu. Jadi kalau nanti rugi nggak rugi-rugi amat gitu. Memiliki komitmen dan kemauan yang keras, jangan mudah menyerah. Ketika usahanya udah turun, udah nggak usah tak lanjut lagi, ternyata besoknya rame, kita kan nggak tahu seperti itu. Jadi ketika kita melakukan usaha, jangan menyerah di awal-awal. Mungkin awalnya memang susah ya, tapi nanti setelah lama seperti itu, prinsipnya seperti naikin layangan Bu. Pertama susah naikinnya, tapi kalau di atas udah stabil, udah enak. Tuh. Jujur ini yang perlu dipegang teguh. Ketika orang-orang itu kan cari penjual yang amanah biasanya. Ada penjual yang tidak amanah juga ada. Tapi ketika seperti prinsipnya orang Cina, Bu, ketika ada satu orang yang sudah jujur ataupun klop dengan orang tersebut, dia nggak akan berpindah ke lain hati. Itu. Makanya yang paling utama adalah kejujuran di sini. Kreatif, percaya diri, independen, kemampuan bekerjasama, berwawasan jauh ke depan, serta memiliki manajerial dan kemampuan. Yang terakhir ini memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan ini harus dilatih. Kita tidak bisa langsung kita mempunyai kepemimpinan sendiri, tidak bisa. Kita harus berlatih. Gimana caranya kita mempunyai pegawai? Ada juga pegawainya suami sendiri, nggak apa-apa Ibu. Walaupun nggak dibayar sendiri kan bisa, Pak suruh ke sini. Nah itu kita belajar kemampuan manajerial dari situ. Tapi ya kalau bisa dibayar dikit-dikit Bu, kasihan suaminya. Next. Tantangan di sini mungkin yang pertama itu modalnya memang kadang terbatas untuk UMKM yang kecil ya, dan manajemennya sederhana, persaingannya pasar cukup ketat di sini, serta keterbatasan akses dan teknologi. Dan peluang kewirausahaannya ada di e-commerce, mungkin Shopee, Tokopedia di situ, serta media sosial, Facebook sekarang banyak Facebook Plus, TikTok. Ini Ibu sudah pakai di sini, itu juga bisa menghasilkan lumayan banyak Bu. Bahkan ada sampai puluhan ratusan juta dari hasil Facebook Plus ataupun TikTok di sini, serta kolaborasi networking dan akses pembiayaan digital. Strateginya gimana? Inovasi. Ketika kita udah mengeluarkan produk gitu, kita analisa pasarnya Bu. Kenapa ya produk kita nggak ada yang mau beli? Itu apakah lokasinya yang salah atau mungkin produknya kurang enak dilihat, seperti itu. Caranya gimana? Caranya dikasih coba mungkin ke tetangga atau beberapa orang yang ada di jalan seperti itu, minta pendapatnya dia, Mas gimana rasa produk saya, Mas gimana tampilan produk saya, seperti itu. Dan sekarang juga ada pemasaran digital, seperti sekarang yang ramai itu ada pempek Palembang Bu. Dari Palembang ke sini itu prosesnya perjalanan hampir 3 hari seminggu, tapi nggak busuk di situ. Jadi jangan karena saya makanan saya nggak bisa kirim keluar pulau, enggak. Sekarang banyak proses pengemasan vakum itu juga ada. Kalau untuk yang produk basah bisa pakai pre-cooling juga ada, jadi didinginkan dulu baru divakum, itu juga bisa. Serta yang terakhir sini manajemen keuangan dan membangun jaringan pelanggan. Jadi kalau satu udah ada pelanggan, minta mau ditawarkan ke teman-teman yang lain.
itu nanti menjalar-jalar akhirnya semakin besar untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Untuk digitalisasi sekarang mungkin dari teman-teman sini ya yang genset apa udah lebih ya? Masih genset ya? Oh masih genset ya. Masih genset ini sekarang semuanya serba digital. Jadi jarang mungkin dari teman-teman sini yang bawa uang cash. Seperti itu. Pembayaran mereka biasanya pakai QRIS, gesek atau seperti apa. Bukannya nggak punya uang, Bu, tapi uangnya disimpan. Itu jadi pembayaran lebih enak praktis pakai QRIS di sini. Peluangnya gimana? Mendorong pengembangan model bisnis aplikasi dan produk baru yang sudah ada di lembaga jasa keuangan. Transaksi keuangannya semakin mudah, menjangkau seluruh elemen segmen masyarakat dan mendukung pengembangan usaha UMKM. Cuma di sini ada tantangannya. Banyak investasi ilegal. Jadi seperti investasi yang menjanjikan keuntungan di atas 20%. Itu jangan dipercaya, Bu. Ketika ada orang datang sini, Bu, ini investasi di tempat saya, keuntungannya bisa sampai 20% nih, Bu. Jangan dipercaya sebelum kita mengetahui seluk-beluknya seperti apa. Bisa jadi itu hanya dia gali lubang tutup lubang, kasihkan ke ibu segini, nanti dia ambil lagi dari tempat lain berapa, sampai akhirnya dana habis dan tempat ibu tidak dibayar. Itu. Next. Yang marak sekarang Ibu yang perlu diperhatikan di sini adalah kasus pinjol ilegal. Jadi digitalisasi memang mempunyai kekurangan di mana sekarang akses kepada keuangan sangat mudah. Apalagi sekarang yang makin parah adalah pinjol di sini dan sudah banyak kasusnya. Kalau mungkin bisa dihentikan sebelumnya, dihentikan Bu. Tapi kalau memang sudah terlanjur masuk ke pinjol, itu segera mungkin diselesaikan karena ini seperti candu ya, ketika 1-2 kali sudah pernah nyoba, nah seterusnya pengen nyoba terus, itu yang ada hanyalah nanti habis uangnya di situ karena pinjol sekarang bunganya ini sangat tinggi, kadang aja yang sampai 5% sehari. Nah dari sebulan itu udah berapa ratus persen nanti harus kembalikan gitu. Next. Sini ada pinjol ilegal dan ada pinjol yang legal. Di sini yang ilegal tidak memiliki izin resmi. Pemberian pinjaman sangat mudah, namun seluruh akses data yang ada di ponsel ibu semua itu bisa diambil oleh mereka. Taruhlah mereka mempunyai data foto-fotonya semua ibu, mempunyai data akses kontak semua bisa mereka akses di situ. Kerugiannya seperti apa? Mereka ketika ibu tidak bayar, mereka akan menghubungi kontak ada di situ, kantornya, keluarganya, ibunya siapa, jadinya kan malu kalau seperti itu. 2, pinjaman atau dendanya tidak terbatas seperti yang tadi saya sampaikan. Pinjam mungkin hanya 100.000, balikinnya bisa 3 juta, bisa 10 juta, seperti itu. Dan yang paling lumayan ini diteror, banyak gara-gara pinjol itu mereka akhirnya nggak kuat seperti apa, akhirnya jadi kacau gitu pikirannya Bu ya. Ini ya. Next. Yang sekarang lagi marak di sini adalah kasus cybercrime di sini. Jadi kejahatan di dunia maya. Mungkin ibu-ibu sudah pernah atau mengalami ya, ada yang pernah mengalami di sini. Ketika ngeklik link ternyata dananya disedot. Ketika ada WA undangan pernikahan seperti itu, ketika diklik linknya dana habis tersedot seperti itu. Nah ini adalah namanya kejahatan cyber ibu-ibu sekalian. Next. Nah di sini kejahatan cyber digital ada scam. Ini penipuan untuk mendapatkan uang memiliki komunikasi, biasanya ditelepon dulu. Ketika ditelepon, ibu anak ibu sekarang ada di kepolisian, namanya siapa? Ya namanya anaknya siapa? Nah, kan boleh muter-muter gitu ya. Kalau anak ibu mau keluar, ibu harus transfer sedana segini. Nah, itu tindakan namanya scamming. Jadi
ketika ada telepon dari orang tidak dikenal, itu jangan panik dulu. Taruhlah, oh anaknya ternyata cuma mainan di depan rumah, nggak masuk kepolisian. Itu. Atau ditelepon dari pajak, Mas ini Masnya kalau nggak bayar sekarang dendanya pajaknya besar banget dan akan dilakukan penyitaan. Nah, seperti itu. Padahal hari Minggu. Nah, nanti bilang aja, saya akan ke kantor pajak hari Senin, saya selesaikan di sana. Jadi ketika ada telepon ataupun WhatsApp, SMS seperti itu, ibu-ibu nggak perlu panik. Yang pertama tarik nafas dulu, dipikirkan bener nggak ya kayak gini itu. Tuh. Yang kedua adalah phishing, yaitu memancing pengguna komputer untuk mengumumkan informasi rahasia. Kalau mungkin ibu-ibu ada ngeklik link di komputer atau ngeklik link ketika browsing atau seperti apa, terus masuk ke link terus disuruh masukkan nama, alamat, kontak lain-lain. Nah, itu namanya tindakan phishing. Dari situ mereka akan mengetahui alamat-alamat ibu, data ibu semuanya yang kemudian digunakan untuk membobol rekening bank ibu di situ. Yang paling sekarang udah jarang di sini card skimming, yaitu pencurian data kartu ATM, karena udah jarang ya teman-teman yang mungkin genset ini juga jarang pakai ATM, tapi lebih enak menggunakan QRIS di sini. Kalau ini dulu marak untuk skimming ATM. Dan carding melakukan belanja online dari kartu debit atau korban yang diproses secara legal. Biasanya kartu kredit itu kan di belakang kan ada nomor PVV ya. CVV di belakang itu yang digunakan untuk belanja online. Next, untuk menghindari hal-hal tersebut, ini tips mengamankan data-data pribadi. Yang pertama, jangan bagikan informasi personal, dijaga ibu. KTP KK itu jangan disebar, walaupun ke orang terdekat ya. KTP KK jangan disebar ataupun difoto atau seperti apa, ataupun ketika difoto jangan dikirimkan ke orang lain, karena dari data KTP ibu bisa aja orang itu menggunakan sekarang AI ya namanya, tinggal ganti mukanya foto kayak gini udah dapat pinjol ibu yang ditagih pinjol. Itu hati-hati dengan data diri KTP dan KK, disimpan yang baik-baik ibu di sini. Dan kedua, kartu debit kredit tidak digesek di mesin lain selain EDC, dan jangan download dari link yang tidak terpercaya. Ketika nanti browsing atau masuk ke situs jangan download ke situs yang tidak terpercaya. Biasanya nanti dari aplikasi Android ataupun aplikasi lainnya akan ada warning, aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak terpercaya atau berbahaya. Itu ibu hentikan sampai situ. Dan kalau tidak dibutuhkan benar-benar, jangan sering-sering masuk ke wifi gratisan ibu. Wifi gratisan itu, dari wifi gratisan itu mungkin wifi publik di mana gitu ya, orang itu bisa ngambil data ibu lewat wifi tersebut. Itu kalau tidak diperlukan atau tidak benar-benar tidak dibutuhkan, jangan masuk ke wifi publik. Kalau bisa nanti menggunakan data di ponsel aja, kalau memang mau lihat rekening bank. Tapi kalau untuk lihat YouTube apa-apa kayak gitu buat anak sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau untuk lihat rekening bank jangan pakai wifi publik situ, karena dengan masuk ke wifi publik aja dia udah bisa nyedot data-data kita, udah bisa disedot di situ. Dan jangan lupa pakai OTP atau password. Di WhatsApp itu ada OTP 2 langkah di situ dipakai. Jadi keamanannya bisa 2 kali. Next. Nah, di kami Bu ada produk tabungan tanpa biaya setiap bulannya yang dikhususkan untuk UMKM. Di sini namanya Simpeda Wadiah dengan namanya setoran awal 50.000 dan selanjutnya minimal 10.000. Di sini sudah termasuk dengan ATM, mobile banking, semuanya sudah termasuk. Dan di kami ada namanya early warning system, atau ketika nanti taruhlah tepatnya ibu ada yang diretas seperti apa, kami ada namanya SMS notif. Jadi ketika ada transaksi mencurigakan masuk, ibu nanti akan diberikan warning telah dilakukan penarikan sebesar ini dari rekening ibu. Langsung telepon ke istilahnya call center ya,
Ya, nanti langsung telepon ke Eka Center di 15.061 di situ untuk dilakukan pemblokiran segera di situ daripada nanti hilangnya banyak. Kenapa? Kalau nanti sudah hilangnya sudah terlalu lama, itu tidak akan bisa kembali. Seperti itu. Karena sekarang maksimal waktu ketika nanti ibu kena seperti ini hanya 15 menit, lewat itu sudah dana hilang dan polisi pun sudah susah melacak di situ. Jadi itu di tempat kami ada namanya tabungan khusus UMKM yang namanya tabungan Simpeda Wadiah. Nanti kalau ibu-ibu berminat bisa melakukan pembukaan tabungan di situ, sekaligus nanti akan kami buatkan kiris kalian ibu-ibu yang memiliki usaha UMKM di sini ataupun yang ingin mempunyai kiris bisa kami buatkan di situ. Biaya bulanannya free, jadi ini tanpa ada biaya administrasi bulanan, gratis itu udah dapat semuanya. Next, ibu-ibu yang mempunyai usaha dan butuh modal, kita juga ada kur di sini. Next. Dengan margin subsidi hanya sekitaran 0,13% per bulan. Jadi daripada pinjol, mending pakai kur ini untuk mengembangkan usaha ibu. Nanti bisa datang ke kantor kami di BPD Syariah Kusuma Negara. Mungkin nanti bisa ketemu Mas Rizky atau saya untuk nanti membicarakan terkait kebutuhan modal ibu. Atau ada yang mau konsultasi juga boleh. Mas, usaha saya seperti ini. Kira-kira kalau cara meningkatkan usahanya nanti seperti apa? Boleh datang konsultasi. Next. Nah, ini tabel angsuran di sini bisa dibandingkan 5 juta untuk angsurannya yang di 60 bulan hanya 90.000. Next. Mungkin itu saja untuk pemaparan materinya. Wirausaha bukan hanya soal mencari untung ibu-ibu sekalian, tapi juga menciptakan nilai dan kesempatan bagi orang banyak. Jadi ketika ibu berwirausaha, berarti ibu juga menciptakan peluang untuk orang lain, untuk hidup orang lain dan khalayak orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya, Bu. Yang bisa menjawab dapat door prize sama 3 di situ. Yang pertama, di mana kami berantor? Ya, dengan Ibu Sinten? Bu Yuli. Oh, iya. Mas Riki boleh dikasih satu. Yang kedua, apa nama tabungan dari BPDDI Syariah yang tadi? Simpedanya? Simpeda Wadiah. Ya udah, asal sih. Dengan Mbak Sinten, Mbak? Mbak Salva. Oh iya. Yang ketiga, dari universitas mana teman-teman PPK Ormawa ini? Oke, selamat. Dengan Ibu Sinten, Bu? Oh iya. Ya, mungkin itu aja. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih dari Pak Adia Satya udah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dan sangat informatif sekali. Beri tepuk tangannya dulu. Oke, selanjutnya mungkin ada pengisian formulir ya. Mungkin dari Bapaknya mau diisi sekarang apa nanti aja pas pembuatan? Boleh, sekarang boleh. Oh, oke. Mungkin dari teman-teman bertugas bisa membantu. Cara pengisian formulir, Bu. Orang Ya, boleh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh ya, boleh nanti dijawab. Ya, yang sudah punya nggak apa-apa, Bu. Karena kan kami niatnya memberikan tambahan ini, Bu.
tabungan dan apa QRIS nantinya untuk nanti ibu pakai ya. Kalau yang sudah punya nggak apa-apa. Oh, baik. Jadi ini nggak mau jadi isi ya? Bagi yang mau saja apa gimana? Iya, yang mau aja. Oh, baik. Mungkin cara pengisiannya nanti sama Mas Rizky. Oh, baik. Baik ibu-ibu, jadi formulir yang dibagikan itu untuk membuka rekening tabungan BPD Syariah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berminat, mungkin bisa bisa minta tolong dari Bapak Rizky-nya untuk membantu mengisikan. Untuk yang berminat, ya. Atau mau Ya. diinfokan aja cara ngisinya. Oh, baik. Mungkin untuk penyampaian informasi pengisiannya bisa dibantu untuk Pak Rizky ya. Ya. Bapaknya aja. Ibu udah tiga semua. Yang diisi pertama itu yang lampiran akan. Ini yang diisi itu nama sesuai KTP. Terus nomor KTP, alamatnya sesuai KTP. Untuk kode pos, kalau lupa dikosongin nggak apa-apa. Nanti tanda tangannya yang bagian pemilik dana titipan, tanda tangan sama nama. Ini sifatnya nggak wajib kan? Ah, nggak wajib harusnya. Iya. Tadi udah bilang kok. Tapi ini ada anak SMP soalnya. Nanti diisikan dulu aja Bu. Nggak apa-apa, nanti disampaikan, dititipkan kembali aja ke teman-teman PPK, nanti biar kami ambil aja. Ini nggak apa-apa. Apa-apa. Oh iya. Nanti dibawa pulang dulu nggak apa-apa. Makanya kamu itu jangan lari. Terus di lembar itu ada proses atau reply. Itu nanti tanda tangan aja di bagian konsumen. Tanda tangan nama terang. Terus yang terakhir itu formulir rekening. Kalau nanti kan waktu juga ya Mbak ya. Nanti biar dibawa pulang aja, nanti kalau sudah ditetapkan di teman-teman PPK Ormawa, nanti biar kami ambil aja ya. Oh, biar boleh. Nanti biar kalau udah ada nanti ya Mbak Astri aja biar dia. Oh, baik. Identitas kontak. Nama kontak ini bisa nama suami atau nama saudara yang bisa dihubungi. Fungsinya jika alhamdulillah dapat. Kalau kontak yang nasabah yang dihubungi nggak bisa, kita bisa menginformasikan ke kalau terus tanda tangannya itu di lembar kedua, itu bagian pernyataan nasabah. Ini materinya 5 orang pertama kita berikan. 5 orang pertama diberikan. Dikosongin aja Rob. untuk yang lembar pernyataan nasabah itu tanda tangan sama nama tangan. Untuk materainya nggak usah dibikin dulu. Terus di lembar yang paling belakang juga ada yang ini tanda tangan sama nama tangan. Biasanya Iya, nggak apa-apa. Enggak, bisa nggak apa-apa. Nanti kata bapaknya bilang untuk bagi yang minat aja, nanti mereka nitip ke kita formulirnya. untuk formulir, pengisian formulir ada yang ditanya. Oh ya, untuk catatan gitu. Untuk pekerjaan ini disesuaikan masing-masing. Untuk pekerjaan saat ini, terus nama kantor ini juga nama usahanya. Itu satu. Ya, ada setoran awal. 50.000. Setoran awal itu 50.000. 50.000 itu untuk saldo mengendap.
Jadi setelahnya bisa nabung bisa minimal 10.000 dan setiap bulannya kan modal 50 dan itu bisa diambil kalau tutup rekening. Terus untuk bulanannya itu yang disampaikan Pak Ade tadi kita Nanti mau dikumpul ke siapa? Katanya kumpul ke kita, Ya, terus mereka ambil dari ini kita. enggak ada, Bukan siapa? cuman bisa Jadi yang nasabah bisa request terkait Siapa yang ngubungi itu BPD? Kamu aja? itu kebutuhannya 2.000 tapi itu Oh, udah. nasabah bisa mengaktifkan atau enggak. Ada ditanyakan mungkin dari ibu mbak terkait pengisian formulir kalau sudah saya akhiri. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki atas penyampaian informasinya. Kayak disclaimer ya ibu-ibu, ini untuk pengisian formulirnya itu nggak wajib. Itu tergantung dari ibunya aja mau buka apa enggak. Jadi nggak wajib. Nanti kalau berminat mungkin bisa diisi di rumah aja. Terus nanti dikumpulinnya ke kami lagi untuk pertemuan minggu depan. Kalau misalnya ibu berminat untuk membuka rekening di BPD, nanti dikumpulnya minggu depan ke teman kami ITOS. Nanti bisa langsung dikumpul ke teman kami ITOS ya Bu. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi FGD ya. FGD itu nanti membuat laporan keuangan ya. Mungkin untuk laporan keuangannya dari Bapaknya lagi. Pak, untuk Mbak Dia Satyanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ada spidol nggak? Spidol ada Pak. Ya Ibu, mungkin Ibu tambahan ya nanti ketika sudah ada yang mau buka rekening di kami nanti dari minta dicatat Mbak. Oh, 10 yang pemohon pertama untuk rekening nanti akan mendapat souvenir dari kami juga. Dan nanti kami gratiskan untuk biaya materai. Mau sekalian dibagiin kertasnya Pak? Mau dibagiin sekalian kertas nggak Pak? Katanya butuh kertas untuk pembuatan laporan keuangan. Itu Oh, nggak? kalau kemarin kan katanya kertas yang buat ini aja sih. Oh, Jadi kan kalau udah Bapak tulis nggak usah. berarti nggak saya Pak. Ah, Baik. ah, Oke, ah. sip. Ya, Ibu-ibu masih semangat ini, Bu. Ya, mungkin Ibu-ibu sekarang kan udah banyak usaha ya di rumah ya. Tapi gimana sih caranya saya ngitung ini sebenarnya usaha ini untung apa rugi? Seperti itu. Setelah dihitung-hitung setiap bulan kok malah nggak ada untungnya. Ternyata dipakai buat jajan, dipakai untuk kemarin bayar sekolah anak seperti itu. Jadi gimana sih caranya biar usaha itu benar-benar kelihatan untungnya berapa, tapi kalau ruginya berapa. Nah ini yang namanya kami adalah laporan keuangan sederhana. Mungkin di sini Bu. Mungkin ini ada yang punya usaha, mungkin toko kelontong atau apa? Ibu usahanya apa? Warung toko kelontong, warung makan. Oh, jajanan pasar aja. Bikin sendiri atau ambil dari tempat? Ada yang titipan. Mungkin kita pakai contoh ibunya atas Ibu Sinten tadi Bu? Ibu Apri ya. Mungkin yang tempatnya Ibu Apri ya. Kita buatkan laporan keuangan sederhana tempatnya Ibu Apri. Jadi di sini yang penting adalah berapa pemasukan dan berapa pengeluaran yang ada di situ. Untuk lebih mudahnya seperti itu ya. Berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Bu Apri sehari-hari dapat untung berapa? Banyak apa sedikit Bu? Cukup ya, kita buat rata-rata aja ya. Taruhlah dalam 1 bulan, misalnya nih ya, laporan keuangan di sini bulan September. Nggak apa-apa. Laporan misalnya bulan September ya Bu ya. Laporan keuangan ini bisa Ibu pakai harian, bulanan ataupun tahunan. Yang di sini saya contohkan, mungkin di sini ada yang harian atau misalnya ini hari Minggu.
Kalau yang ini yang bulanan. Misalnya nih, hari ini Ibu terjual jajanan pasarnya hari ini totalnya yang terjual kurang lebih 200.000. Sini, ini namanya omset atau mungkin apa ya namanya tempat Ibu ya, harga jual di sini. Nah, ngambil barangnya itu misalnya habisnya 100.000 atau 50%-nya. Ini namanya kalau di kami HPP atau tempat Ibu namanya kulak. Nah, di sini ya, ada namanya laba kotor, ya ini jumlah 200.000 dikurangi 100.000. Hasilnya berapa Ibu? 100.000. Nah, 100.000 ini masih dikurangi lagi biaya-biaya. Taruhlah ada biaya bensin 10.000 per hari ya ini ya. Terus ada biaya mungkin pegawai, kalau ada pegawai hari-hari 30.000. Lain-lain misalnya setoran, mungkin ada pengamen apa-apa, tulis saja di sini 5.000. Berarti keuntungan Ibu sekarang berapa? Kita tambahkan dulu di sini. Di sini 45.000. Berarti 100.000 dikurangi 45.000 pinten Ibu? Berapa? 55.000. Berarti Ibu sehari dapat 55.000 dari keuntungan dari omset 200.000 ini. Dan dari laba bersih ini ternyata ada yang diminta anak buat jajan, kurangi lagi 5.000, jadi tinggal 50.000. Bapak minta rokok Bu, 30.000, tinggal 20.000. Beli sayur 40.000. Hasilnya berapa? Tombol. Nah, seperti ini cara membuat laporan keuangan sederhana tempatnya ibu-ibu. Kalau seperti ini, apa yang dikurangi, Bu? Sehingga ibu bisa untung. Yang kira-kira tidak perlu. Ini ada rokok dikurangi. Sehingga nanti dari minus 20.000 bisa masuk ke plus 10.000. Seperti itu. Jadi ibu tahu sebenarnya dari sehari-hari keuangan saya atau sehari-hari uang yang saya miliki ini kemana saja sih, atau sebenarnya saya ini bisa dapat untung lebih loh kalau saya menerapkan cara efisiensi seperti ini gitu. Nah nanti tergantung ibu mau biarin aja atau ibu mau berubah. Gunanya bapak mas karena dikai kok muring-muring. Ya sudah, berarti yang lain yang harus dikurangi apa? Mungkin belanja sayur diganti nanam sayur sendiri. Seperti itu, atau anak nggak usah jajan. Nah itu nanti tergantung pilihan ibu nanti masing-masing seperti apa di situ. Jadi kalau ibu nanti bisa buat per hari, walaupun ya mungkin awalnya kok ribet seperti ini mas, tapi ketika satu ibu buat fotokopi aja, nanti tinggal diisi. Nah nanti terakhir ditambahkan di per bulan. Berapa sih omset saya per bulan? Taruhlah 200.000 kali 30, berarti sekitar 6 juta. HPP-nya 50%, 3 juta. Masih sisa 3 juta. Nah, biaya lain-lain, biaya operasional apa-apa di sini mungkin sekitaran 1,5 juta. Ibu masih punya untung 1,5 juta. Untuk 1,5 juta buat apa? Sebagian Bu, minimal 10% itu ditabung. 10% lagi dana cadangan. Beda aja dana cadangan dan tabungan di sini. Jadi kalau dana cadangan ini dibuat untuk
ketika ada keadaan mendesak. Tapi kalau tabungan ini nggak boleh diambil. Tapi kalau tabungan ibu mau ganti ke aset lain boleh. Taruhlah nih, oh ternyata tabungannya udah banyak, saya belikan emas, boleh. Karena emas itu nanti valuasinya setiap 2 tahun itu ada kenaikan kurang lebih 2 sampai 5% untuk emas. Jadi nabung emas ini sebenarnya juga cukup bagus di situ. Dari sini ada yang tanyakan? Ada yang ingin, Mas, saya ternyata keadaan saya seperti ini, seperti ini ya. Gimana cara membuat laporan keuangan? Mungkin ada yang mau? Atau ada yang tanyakan? Ada yang kurang paham atau kurang jelas dari sini? Gimana, Bu? Bosan ya, Bu? Jadi sekarang itu setiap hari itu ya kalau flow gitu ya, itu modal jujur gitu ya. Dan kurangnya itu terus saya sisihkan untuk infak berapa untuk kuota sampah. Yeah. Sebenarnya kalau ibu misalnya agak malas mencatat, karena juga banyak aplikasi, Bu, aplikasi di Play Store untuk terkait pencatatan laporan keuangan, bisa masukkan ke situ setiap hari di situ. Gunanya ini seperti untuk apa sih sebenarnya untuk laporan keuangan ini? Ketika nanti usaha ibu sudah besar, ibu akan mengetahui sebenarnya ini saya untungnya berapa, apakah ada penyelewengan atau mungkin ada karyawan saya taruhlah ternyata oh karyawan saya jujur kok karyawan saya, tapi setelah ibu teliti dengan seperti ini ternyata keuntungannya kurang. Nah itu cara mengetahuinya dengan laporan keuangan seperti ini. Atau kok tiba-tiba harusnya untung saya segini, kok yang ada di tempat saya cuma separuhnya. Nah, mungkin seperti itu. Memang awalnya memang agak ribet, Bu, tapi nanti ketika sudah biasa terus seperti apa, ibu malah bisa merencanakan keuangan ke depan. Seperti apa ketika nanti ibu sudah 1 tahun, ibu akan memiliki laporan keuangan satu set full, dan di situ ibu nanti bisa menentukan, oh ini aku harus seperti apa ketika keuanganku seperti ini. Taruhlah nanti keuntungan ibu sudah besar, sudah banyak, nah, ibu nanti bisa mengelompokkan sendiri mana yang penting, mana yang tidak penting di situ. Jadi mungkin sebagai awalan, kalau memang ibu nanti berminat bisa menggunakan aplikasi juga banyak di Google Play Store, atau yang lebih sederhana ibu cara awal dulu bisa menggunakan seperti ini. Mungkin itu, Bu. Yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin untuk serangkaian selanjutnya kita langsung ke post-test aja ya ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Mungkin untuk yang bertugas bisa dibagiin untuk post-testnya. Ini terus ya. Baik, untuk waktu proses ini saya kasih 5 menit aja ya. Cukup kan ya ibu-ibu kakak-kakak sekalian? Oke, untuk pengerjaan prosesnya dimulai dari sekarang ya.
bisa mengganggu dulur banyak. Oh, udah Bu. Ini yang tes, yang post tes Ini pretest. Ya, ibunya tadi. memang belum selesai. Ya, oh, post-test ya? Hah? Post-testnya masih ada nggak? Hah? Belum, habis post-test. Udah mau selesai. Oh. Mana sertifnya? Aduh, sembilan aja. Bisa. Pemberdayaan apa ini ya Pak? Beasiswa untuk Bapak masih ada sesi ini, Bapak sertifikat. Oh, Satu kali lagi. oh iya. seperti malah bisa. Tas. Makasih banget ya. Tadi saya Mohon maaf ya Pak, mau penyerahan sertifikat Oh iya, dulu. Ya. oh iya. Mohon maaf ya Pak. Mungkin prosesnya udah. Baik ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, untuk waktunya udah selesai ya. Mungkin untuk teman-teman yang bertugas bisa dibantu.
Selanjutnya kita masuk ke sesi pemberian sertifikat ya. Mungkin untuk yang pemberian tugas untuk sertifikatnya dan Pak Adia Satya waktu dan kami persilakan. Ya. Oh ya boleh Pak. Mungkin untuk dari Pak Hadi juga dipersilahkan. Untuk Pak Hadi kami persilakan untuk penyerahan sertifikatnya, bisa dibantu. Nggak apa-apa Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin untuk sekian kelas hari ini kita udah selesai ya. Mungkin untuk pemberian sedikit ya pemateri, mungkin ada yang bisa untuk menyimpulkan pemateri kita hari ini tentang apa aja. Saya berikan persilakan untuk satu orang, atau mungkin ada yang saya tunjuk aja kali ya. Mungkin dari Ibu Desi, saya persilakan. Ibu Desi apa Ibu Heru untuk memberi ya penjelasan materi secara singkat aja tentang kewirausahaan ini. Apa yang udah dipelajari hari ini seperti itu. Mungkin Ibu Heru kami persilahkan. Ya, mungkin bisa dijelasin sedikit ya Ibu. Ini butuh motivasi, kejujuran, keberanian, mencari solusi bagaimana meningkatkan usaha-usaha itu. Terus ada juga materi tentang berbagai pembuatan Juris laporan uang. pembuatan laporan keuangan secara sederhana untuk usaha-usaha itu. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Ibu Heru. Menitip tangannya. Oke. Selanjutnya sebelum kita pulang, kita lanjut ke sesi dokumentasi dulu ya Ibu-ibu sekalian. Mungkin untuk Ibu-ibu dipersilakan tempatnya, dan untuk tim media mungkin bisa dipersiapkan.